Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 185. Bagaimana aku bisa membiarkanmu kembali setelah kamu membantuku membersihkan apartemenku? Hah, tidak apa-apa. Bagaimana kalau kita memasak sesuatu untuk makan malam di sini? Xie Huilan memandangnya dan tertawa. Apakah kamu mencoba mempermalukanku? Saya tidak bisa memasak. Tidak, aku bilang aku akan menyiapkan makan malam untukmu. Keterampilan memasak saya masih baik-baik saja. Jika kamu tidak keberatan, Xie Huilan mulai menghitung dengan jarinya. Berapa kali kamu membantuku? Anda menangkap pencurinya, menyelamatkan hidup saya, menghentikan pertunangan saya, membantu saya mendapatkan materi yang saya butuhkan, dan bahkan membersihkan apartemen saya. Haha, bagaimana aku bisa membiarkanmu memasak makan malam untukku? Sudahlah, karena Anda ingin makan malam di rumah, biarlah. Saya akan memasak 2 hidangan sederhana. Baiklah, biarkan saya membantu Anda. Di dapur, Xie Huilan sedang mengocok telur dengan sumpit dan melemparkan beberapa daun bawang cincang ke dalamnya. Xiaodong, rumahku hanya punya telur dan beberapa sayuran. Saya jarang memasak di rumah. Saya sering makan di luar atau memesan makanan. Itu sebabnya saya tidak punya banyak bahan di lemari es saya. Dong Suebing menjawab, saya baik-baik saja dengan apapun. 2 hidangan sederhana sudah cukup. Jangan terlalu banyak garam di telurnya. Seperti ini, ya. Tambahkan lagi daun bawang cincang ke dalam telur. Ini akan terasa lebih enak. Oh, Xie Huilan tersenyum dan memandangnya. Xiaodong, kami melakukan sesuatu seperti yang dilakukan pasangan kencan sekarang. Hehe, bukankah begitu? Dong Suebing tersipu. Kak Xie, apakah kita benar-benar akan berkencan? Xie Huilan menyipitkan matanya dan menatapnya. Apa yang ingin Anda katakan? Menurut Anda apa yang ingin saya katakan? Ada banyak hal yang ingin kukatakan. Dong Suebing terbatuk. Tidak ada kamu harus menuangkan sedikit minyak sekarang. Sepiring telur goreng dan sepiring tumis sayur. Ini adalah makan malam sederhana. Xie Huilan mencicipi sepotong telur dan berkata, haha, rasanya tidak terlalu enak. Seharusnya aku membiarkanmu memasaknya. Dong Suebing tidak menyangka Xie Huilan akan memasak sesuatu yang enak. Dia tahu dari latar belakang keluarganya. Tidak apa-apa, telur dan sayurannya enak. Ini jauh lebih enak daripada masakanku. Dong Suebing makan dan berkata. Xie Huilan tertawa. Berhentilah mengatakan hal-hal baik. Saya tahu keterampilan memasak saya. Jika itu terjadi di masa lalu, Dong Suebing tidak akan pernah membayangkan makan malam sesantai ini dengan seorang pemimpin pemerintah pusat. Berkencan dengan Xie Huilan seperti mimpi. Namun dia masih belum begitu yakin apakah Suster Xie serius ingin mereka berkencan. Setelah makan malam, Dong Suebing dan Xie Huilan duduk di sofa untuk menonton berita malam. Saat jeda iklan sebelum laporan cuaca, Xie Huilan tiba-tiba bertanya. Xiaodong, apakah kamu pernah berkencan dengan seseorang sebelumnya? Dong Suebing menjawab dengan gugup. Saya kira demikian. Tidur dengan Bibi Xuan harus dianggap berkencan. Gadis seperti apa yang kamu suka? Itu tergantung perasaan. Aku juga tidak tahu bagaimana cara memberitahumu. Haha, membosankankah berkencan dengan orang sepertiku? Xie Huilan tertawa. Kami sudah saling kenal belum lama ini, dan kami tidak terlalu mengenal satu sama lain. Saya adalah seseorang yang menempatkan pekerjaan saya di atas segalanya. Sebagian besar waktu saya dihabiskan untuk itu. Saya jarang punya waktu untuk menonton film, drama, atau permainan. Saya menghabiskan waktu luang saya dengan membaca artikel dan menulis laporan. Itu bisa dianggap sebagai hobiku. Hehe. Tapi karena kita pacaran, aku harus membuat beberapa perubahan dalam hidupku. Aku tidak bisa sama seperti sebelumnya, dan kamu seharusnya tidak menyukainya, kan? Dong Suebing tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tidak, Xie Huilan tersenyum. Baiklah, aku telah menyelesaikan pekerjaanku hari ini. Bagaimana kalau kita pergi berbelanja? Mata Dong Suebing hampir keluar. Belanja. Berbelanja dengan pemimpin pemerintah pusat. Belanja adalah kencan untuk pasangan, kan? Sebelum Dong Suebing sempat bereaksi,
Xie Huilan mematikan TV dan mengambil tas tangannya dari sofa. Dia berjalan mendekat untuk memakai sepatu haknya. Xiaodong, kita harus bekerja besok dan tidak punya banyak waktu. Ayo pergi ke suatu tempat terdekat. Xie Huilan terlalu sombong. Dia tidak membiarkan siapapun menolaknya. Dong Suebing berpikir sendiri. Biarlah. Bagaimanapun, aku masih tidak tahu apa yang dipikirkan Suster Xie. Menebaknya akan membuang-buang waktu saja. Tidak semua orang mendapat kesempatan berkencan dengan Sister Xie. Apa yang perlu dikhawatirkan? Dong Suebing merasa lebih baik dan berhenti memikirkan apakah mereka benar-benar berkencan. Audi A6 melaju keluar dari perkebunan. Dong Suebing yang duduk di kursi penumpang depan diam-diam melirik tubuh langsing Xie Huilan. Hidup ini sangat tidak adil. Kecantikan Suster Xie, sosok langsingnya, pantat indah, dan kaki panjang semua bintang film cantik itu sama sekali tidak mirip dengan penampilan Xie Huilan. Xie Huilan memandang Dong Suebing. Xiaodong, apakah pakaianku terlalu formal? Dong Suebing dengan cepat mengalihkan pandangan dari dadanya. Tidak, kamu terlihat bagus dalam setelan jas. Haha, itu bagus. Xie Huilan terus mengemudi. Dong Suebing merasa lega. Dia melihat Xie Huilan melihat ke depan, dan dia terus melihat tubuhnya. Karena Xie Huilan bersikeras bahwa mereka sedang berkencan sekarang, maka sebagai pacarnya, Dong Suebing seharusnya memiliki beberapa hak istimewa. Dia sudah tahu apa yang dia lakukan dengan stoking bekasnya, dan dia tidak boleh marah jika Dong Suebing melihat tubuhnya. Namun Xie Huilan masih menjadi pejabat pemerintah pusat, dan Dong Suebing tidak berani mengungkapkannya secara terbuka. Ini mungkin membuatnya merasa pria itu tidak menghormatinya. Pusat perbelanjaan yang baru dibuka di jembatan Anzhen. Para pembeli dan staf mal terlihat cemburu saat Dong Suebing berjalan di samping Xie Huilan. Semua orang melihat mereka. Itu karena Xie Huilan terlalu cantik, dan dia memeluk lengan Dong Suebing. Di villa senior Xie Huilan juga melingkarkan lengannya di lengan Dong Suebing. Namun mereka terpaksa oleh keadaan, dan Dong Suebing tidak terlalu memikirkannya. Perasaannya sangat berbeda sekarang. Dong Suebing gugup, dan punggungnya dipenuhi keringat. Xie Huilan tertawa dan berkata, "Santai saja, oke." Dong Suebing menjawab dengan tidak nyaman. Aku sangat santai sekarang." "Kamu santai sekarang. Seluruh tubuhmu sangat kaku." "Hahaha, apa aku terlihat seperti harimau betina?" Tidak. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam dan mengendurkan bahunya. Tapi begitu dia mengendurkan bahunya, sikunya diturunkan, dan lengan atasnya menekan payudara kiri Xie Huilan. Saudari Xie mengenakan bra tipis, dan dia bisa merasakan kelembutannya. Dia dengan cepat menarik kembali lengannya. Maaf, aku sangat menyesal. Saya tidak melakukan itu dengan sengaja." Xie Huilan tertawa. "Tidak apa-apa, ayo pergi." Dong Suebing tahu dari ekspresi Xie Huilan bahwa dia tidak marah sama sekali. Mereka terus berjalan mengelilingi mall. "Xiaodong, kamu pernah berkencan dengan seseorang sebelumnya dan mengalaminya. Kemana pasangan harus pergi? Bagian pria atau bagian wanita?" Dong Suebing berpikir sejenak dan menjawab, "Saya juga tidak punya banyak pengalaman. Tidak masalah kita pergi ke bagian mana. Lebih penting lagi, itu tergantung pada apa yang Anda suka." Dia diam-diam berharap Xie Huilan akan membantunya memilih satu atau dua kemeja, atau dia memilihkan beberapa pakaian untuknya. Itu akan terasa lebih seperti berkencan. Tapi Xie Huilan adalah pejabat pemerintah, dan Dong Suebing tidak berani mengutarakan pendapatnya. Xie Huilan berbalik dan memeluk lengan Dong Suebing secara alami. "Saya ingin mendapatkan beberapa buku. Bisakah kamu menemaniku ke level 6 untuk melihat buku?" "Haha, apakah ini masih dianggap kencan?" Dong Suebing berpikir sendiri. "Bagaimana aku bisa menolakmu?" Dia mengangguk dan berkata, "Oke. Saya ingin mendapatkan beberapa buku juga." Xie Huilan tertawa. "Bukankah ini ide yang bagus? Bagaimana kalau aku memilihkan beberapa baju untukmu?" Dong Suebing dengan cepat berkata, "Tidak, ayo pergi dan dapatkan buku yang kamu inginkan. Ada toko buku di lantai 6. Xie Huilan melepaskan pelukannya ke Dong Suebing saat dia keluar dari lift. Dia berjalan ke rak dan mulai membalik buku. Dia memegangi kepalanya dan mengembalikan buku itu ke rak. Dia mengambil buku lain dan mulai membaca. "Xiaodong, ambilkan beberapa buku yang berhubungan dengan media untukku." Setelah mengatakan itu,
dia menyadari nada suaranya tidak tepat dan tersenyum. Tolong bantu saya mendapatkan buku-buku itu. Dong Suebing dengan cepat menjawab. Tidak masalah. Buku-buku yang berhubungan dengan pekerjaan Anda. Aku akan pergi dan mengambilnya sekarang. Terima kasih. Setelah beberapa saat, Dong Suebing kembali dengan membawa 4-5 buku. Apakah ini baik-baik saja? Xie Huilan sedang membaca buku di tangannya dan tidak memperhatikan Dong Suebing. Dong Suebing tidak menyela dan berdiri di sana. Setelah menunggu sekitar 10 menit, Xie Huilan akhirnya meletakkan buku itu, dan dia bertanya. Saya membelikan buku ini untuk Anda. Xie Huilan mengucapkan terima kasih dan memeriksa bukunya. Pada akhirnya, dia memilih satu buku terakhir. Ini buku yang bagus. Kembalikan kedamaian. Oke. Dong Suebing mengembalikan buku-buku itu ke rak dan kembali dengan membawa beberapa buku lagi. 1 jam berlalu. 2 jam berlalu Xie Huilan keluar dari mal dengan tangan kosong, tetapi Dong Suebing membawa 3 tas besar berisi buku. Di tempat parkir, Xie Huilan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berbalik dan tersenyum malu. Lihat saya bilang saya akan membelikanmu beberapa baju. Kenapa kamu tidak mengingatkanku? Haha, ini tidak bisa dianggap kencan. Anda hanya menemani saya membeli barang-barang saya. Xie Huilan melihat arlojinya dan berkata. Sekarang sudah larut, lain kali kita akan pergi kencan tepat lain kali. Dong Suebing telah membantu Xie Huilan membersihkan apartemennya, dan sekarang, dia membawa 3 tas buku yang berat. Dia kelelahan. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Xie Huilan, dia hampir pingsan. Kamu juga tahu ini bukan kencan. Lain kali, tidak ada lagi lain kali. Aku tidak ingin berkencan denganmu lagi. Dong Suebing mengira dia bisa bersenang-senang di kencan ini. Tapi kencan pertama mereka adalah membantu Xie Huilan membersihkan kap ventilasi, mencuci pakaian, menemaninya ke mal, membantu mendapatkan buku yang diinginkannya, dan membawakan buku yang dibelinya untuknya. Ini adalah kencan pertama Dong Suebing dan pemimpin pemerintahan pusat. Brengsek. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.